Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 8. Kita masuk di pertemuan 2, masih di bab 3, relasi dan fungsi. Bahasan kita pada hari ini adalah pengertian dan cara penyajian fungsi serta korespondensi satu-satu. Mari kita simak materinya. Pengertian fungsi atau nama lainnya adalah pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Ya, jadi fungsi itu adalah relasi yang khusus. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang relasi. Relasi adalah hubungan. Jadi fungsi adalah relasi yang khusus gitu ya. Relasi yang seperti apa? Yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu kepada anggota himpunan B. Nah, terdapat istilah-istilah yang digunakan dalam fungsi. Ini ada bagannya. Daerah yang biru ini disebut domain atau daerah asal. Daerah yang hijau ini disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, yang pink di dalam sini artinya hasil pemetaannya, yang tanda panah ini ya, pemetaan fungsinya disebut rank atau daerah hasil pemetaan. Contoh fungsi dalam diagram panah. Berikut adalah contoh fungsi dan bukan fungsi yang dinyatakan dalam diagram panah. Gambar yang pertama, himpunan A, anggotanya adalah A, B, C, himpunan B, anggotanya X, Y, Z. Sama ya dengan yang lain juga. Nah, untuk gambar yang pertama ini adalah fungsi. Kita ingat lagi ya, definisi fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan anggota himpunan A tepat satu pada anggota himpunan B. Jadi ini memenuhi fungsi, sehingga gambar yang pertama adalah fungsi. Gambar yang kedua, ini juga fungsi. Karena anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu di anggota himpunan B, ya. A ke X, B ke Y, Z ke X, ya. Semuanya tepat satu memiliki pasangan di himpunan B atau daerah lawannya. Kemudian gambar yang ketiga yang di bawah, kenapa bukan fungsi? Karena kita lihat dia tidak sesuai dengan definisi fungsi, bahwa anggota himpunan A, yaitu A kecil ini, dia memiliki dua pasangan pada himpunan B atau daerah lawannya, yaitu pasangan dengan X dan pasangan dengan Z. Nah, ini tidak boleh dalam fungsi. B sendiri punya pasangan satu, yaitu yang Y, tapi A-nya memiliki dua pasangan. Nah, ini berarti bukan fungsi. Gambar yang keempat, di sini juga bukan fungsi. Kenapa? Kalau kita lihat himpunan A, anggotanya A kecil ini, dia memiliki satu pasangan di himpunan B, yaitu X. Tapi B yang di sini sebagai himpunan A, yaitu domain, dia memiliki dua pasangan pada sumbu. Dia memiliki dua pasangan pada himpunan B, yaitu X dan Y. Nah, sehingga itulah disebabkan dia bukan fungsi. Contoh fungsi dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, berikut adalah contoh fungsi dan bukan fungsi yang dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Ada dua kolom fungsi dan kolom bukan fungsi. Ini contoh-contohnya ya. Nah, pada himpunan pasangan berurutan, kalian perlu melihat daerah asalnya atau domainnya. Di mana daerah asal itu ada di yang pertama biasanya. 1, A, berarti daerah asalnya atau domainnya 1. Sehingga daerah lawannya adalah A-nya di belakangnya gitu ya. Jadi patokannya kalian harus melihat yang depan atau sebagai domain atau daerah asalnya. Kita lihat yang ini, depannya 1, yang ini depannya 2, yang ini depannya 3. Ada yang terulang tidak? Nah, kalau tidak ada yang terulang, tidak ada yang sama anggota dari domain ini, artinya dia setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Dia tidak memiliki dua pasangan ya, terlihat seperti itu. Lalu bagaimana dengan ini? Pasangannya sama, itu tidak masalah. Yang bermasalah itu ketika domainnya memiliki pasangan di kodomain yang double gitu ya, yang 2. Ini tidak masalah. Yang contoh bukan fungsi. Nah, ini kita lihat domainnya ada 1, 2, 2. Nah, ini
dia baru bermasalah di sini karena ada anggota domain yang memiliki dua pasangan, yaitu di A dan yang di B, gitu ya. Kemudian nomor 2 sama, kita lihat depannya terlebih dahulu sebagai anggota domain 1, 2, 3. Nah ini tidak masalah ya, walaupun kodomainnya atau daerah lawannya sama, ini tidak bermasalah. Contoh bukan fungsi yang nomor 2, kita lihat domainnya bagaimana, domainnya 1, 2, 2. Nah ini sudah jelas nih, bukan fungsi, karena anggota domain 2 ini dia memiliki dua cabang, yaitu pada A dan pada B. Nah, pada contoh yang ketiga kita lihat yang contoh fungsi 1, 2, 3. Ini pasti sudah fungsi. Kemudian yang bukan fungsi 1, 1, 3. Nah ini satunya di sini menandakan kalau dia bukan fungsi. Kemudian yang keempat ini juga sudah jelas ya. Yang bukan fungsinya apa yang bermasalah. Nah ini pada angka 2 ini dia memiliki dua pasangan pada daerah lawannya. Kemudian nomor 5 ini tidak masalah ya, 1, 2, 3. Di belakangnya walaupun ada yang sama, kodomainnya kalaupun ada yang sama itu tidak bermasalah. Kemudian yang nomor 5 yang bukan fungsi, apa masalahnya? Sudah jelas ya, bahwa domainnya sama, yaitu 2 dan berulang selama 3 kali. Artinya dia 2 ini memiliki 3 cabang gitu ya, ini tidak boleh, bukan fungsi. Ini sesuai ya. Nah ini bukan fungsi karena di sini 2-nya 2 kali. Ini juga sesuai. Kalau yang ini, nah ini sudah jelas ya, 3-nya 3 kali. Artinya 3 ini bercabang 3. Kemudian yang ini sesuai. Kalau yang ini, nah ini harusnya fungsi ya. Yang nomor 8 ini diralat, ini fungsi karena tidak ada masalah. 1, 2, 3 tidak ada yang terulang. Ini harusnya fungsi. Nah seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Cara penyajian fungsi. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, diagram panah. Yang ketiga, rumus fungsi. Yang keempat, tabel. Yang kelima, grafik. Nah, cara penyajian fungsi ada 5 ya. Berbeda dengan cara penyajian relasi, yaitu ada 3, himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan diagram kartesius. Kalau pada penyajian fungsi ada 5. Nah, ada istilah dalam penyajian data, yaitu yang pertama X sebagai domain, Fx sebagai rank, seperti itu ya. Jadi ada istilah nanti yang ada pada penyajian data. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Misalkan fungsi F dari himpunan P 1 sampai 5 anggotanya ya, ke himpunan Q anggotanya 1 berurutan sampai dengan 10. Nyatakan relasi yang didefinisikan setengah kalinya dari dengan cara himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Nah, jadi dari fungsi P ke Q, silahkan nyatakan relasinya setengah kalinya dari, dinyatakan dengan 5 cara ini ya. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari himpunan pasangan berurutan. Ya, jika diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relasinya adalah setengah kalinya dari, maka himpunan pasangan berurutan yang terbentuk adalah, kita mulai dari himpunan P sebagai daerah asal atau domain. 1, kita lihat 1 ya. 1 di sini dia adalah setengah kalinya berapa dari himpunan Q. Sudah jelas ya, 1 itu setengah kalinya dari 2 ya. Jadi 1,2 pasangannya. Kemudian untuk yang 2 itu setengah kalinya dari berapa? Dari 4 ya. Kemudian 3 juga setengah kalinya dari 6. 4 di sini setengah kalinya dari 8, 5 di sini adalah setengah kalinya dari 10. Ini sudah tepat ya. Ibu ulangi bahwa 1 ini 2, 3, 4, 5 sebagai yang pertama kali sebutkan ini adalah domainnya. Kemudian di belakang koma 2, 4, 6, 8, 10 ini adalah daerah lawannya atau kodomain atau himpunan Q. Nah, jadi ada 5 pasang himpunan pasangan ya berurutan yang sesuai dengan relasinya, yaitu setengah kalinya dari. Kemudian yang kedua, diagram panah. Dari himpunan P ke himpunan Q, jika relasinya adalah setengah kalinya dari, maka jika dinyatakan dengan himpunan
dinyatakan dengan diagram panah, maka kita gambarkan dulu himpunan P bulatan seperti ini, anggotanya dimasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian relasinya di tengah-tengah, jangan lupa tambahkan tanda kutip. Kemudian himpunan Q kita masukkan bulatan, anggotanya di dalam bulatan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita lihat relasinya di sini setengah kalinya dari, kita baca dari himpunan P. Dimulai dari anggota yang pertama yaitu 1. 1 itu setengah kalinya dari berapa? Tentu saja dari 2, gitu ya. Jadi dibacanya 1 setengah kalinya dari 2. Kemudian anggota yang kedua yaitu 2. 2 ini setengah kalinya dari berapa? Dari 4 pada himpunan Q. Kemudian 3 sudah pasti setengah kalinya dari 6. Dan kemudian 4 itu setengah kalinya dari 8, betul. 5 itu setengah kalinya dari 10. Nah, jadi anggota himpunan P semuanya memiliki satu pasangan di anggota himpunan Q, sehingga ini termasuk fungsi, ya. Jadi kalau dinyatakan dengan diagram pasangan berurutan seperti ini, ya, dijabarkan satu persatu pasangannya ada 5 pasangan. Jika kita tampilkan dengan diagram panah, munculnya seperti ini, panahnya ada 5, seperti itu. Yang ketiga, rumus fungsi. Kita lihat fungsi P ke Q didefinisikan himpunan pasang berurut-urut seperti ini: 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Ini sudah di awal ya, ketika kita mencari dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, kita akan melihat pola seperti ini. 1,2 ini himpunan pasangan yang pertama. 1 ini sebagai domain atau yang kita sebut di awal istilahnya adalah X. Nah, 2 di sini adalah anggota kodomain atau daerah lawan. Tapi kalau sudah dipetakan seperti ini, artinya 2 di sini sebagai daerah hasil atau rengnya. Jadi ini domain, reng, domain, reng, domain, reng, dan seterusnya gitu ya. Atau pakai istilah lain, daerah asal, daerah hasil, ya, daerah asal, daerah hasil. Nah, kalau kita lihat polanya, didapat 1,2. Kita lihat 1 ini sebagai patokan atau domain ini sebagai patokan. 2-nya, daerah hasil ini, kita lihat hubungannya dengan domain yang di depan. 2 itu, kalau kita jabarkan, berapa kalinya dengan yang di depan gitu ya. Nah, muncul seperti ini. 1 di sini sebagai domain. Nah, 2 ini ya, kaitannya dengan yang di depan atau kaitannya dengan domain, 2 akan menghasilkan 2 apabila dikalikan dengan 1, seperti itu ya. Jadi 1 di sini adalah domain yang di awal, gitu ya. Kemudian untuk yang 2,4. Nah, kita cari 4 ini punya kaitan apa dengan 2, dengan domainnya. Ya, sehingga muncullah 2 di sini sebagai domain yang awal. 4 ini adalah terbentuknya dari 2 dikali 2. 2 ini adalah hubungannya dengan domain yang di depan. 2-nya ini adalah pengalinya gitu ya, sehingga 2 kali 2 dapatlah 4. Berikutnya 3,6. Domainnya 3, rengnya 6. Nah, apa kaitannya reng dengan domain? Berapa kalinya? Kalau kita bisa lihat, 3-nya itu berarti dikalikan dengan 2 ya. Nah, ini ya, ini sebagai domain, benar ya. Jadi 2 dikali 3. 3 yang di sini adalah domainnya, 2 adalah pengalinya supaya menghasilkan 6 sebagai reng itu sendiri. Selanjutnya 4,8. Apa kaitannya dengan 8 terhadap 4? Berarti sama ya, 2 kali 4 gitu ya. 4 di sini sebagai domain, 2 ini sebagai pengalinya, 4-nya sebagai domainnya. Jadi hubungannya untuk menjadi 8 adalah 2 kali 4. Pengalinya adalah 2. Kemudian 5,10. 5 di sini domain. Kaitannya apa dengan 10? Sudah pasti ya. 10 itu adalah 5 dikali 2 atau 2 dikali 5. 5 di sini sebagai domain, 2 sebagai pengali, 5-nya kita hubungkan dengan domain yang tadi gitu ya. Jadi 10 itu didapat dari 2,5 atau 2 kali domainnya gitu ya. Ini juga sama. Jadi 1 sebagai domain, rengnya didapat dari 2 kali
domainnya. Ini juga sama. 2 sebagai domain, ranknya didapat dari 2 kali rank domainnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan pengalinya sama-sama 2 nih. Jadi kesimpulannya, domain itu didapat rank itu didapat 2 kalinya dari domain gitu ya. Kalau domainnya yang depan ini, domain yang paling depan ini 1, 2, 3, 4, 5, maka ranknya atau yang kedua ini didapat dengan cara mengkalikan 2 atau 2 kali lipatnya gitu ya dari si domain itu sendiri. Sehingga rumus fungsinya yang ditanyakan pada yang ketiga ini didapat bahwa fx sama dengan 2x. Fx ini apa? Ingat di awal istilah itu, fx ini adalah ranknya, daerah hasil. Daerah hasil tuh yang mana? Yang ini. Yang bagian sini 2, 4, 6, 8, 10 ini ranknya. Yang bagian depan ini adalah sebagai domain. Nah, rank ini didapat dari apa? Dari mana? Ada hubungannya dengan domain. Nah, X di sini adalah domain. Jadi, bagaimana hubungan rank atau daerah hasil terhadap pengalian dari domain? Berapa kalinya? Nah, kita lihat tadi ternyata polanya adalah dikali 2. Jadi, dibacanya seperti ini rumus fungsinya. Daerah hasil didapat dari 2 kalinya daerah asal atau 2 kalinya domain. Seperti itu ya, didapat rumus fungsi ini setelah kita menjabarkan. Oke, berikutnya adalah cara tabel dengan penyajian tabel. Oke, kita lihat tabelnya seperti apa. Nah, ini hanya dibutuhkan 2 kolom saja, 2 baris saja. Kolomnya ada 5. Di sini ada X, di bawahnya adalah fx. X untuk domain, fx untuk rank atau daerah hasil ya. Ingat-ingat selalu istilah itu. Nah, domain yang terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, bacanya mendatar seperti ini ya. Kemudian ranknya, daerah hasilnya. Sudah pasti ya, tadi sudah menemukan bahwa ketika domainnya 1, ranknya 2. Ketika domainnya 2, ranknya 4. Ketika domainnya 3, ranknya 6. Ketika domainnya 4, ranknya 8. Ketika domainnya 5, ranknya 10. Sehingga dapat pasangan berurutannya 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Seperti itu penyajian tabelnya. Selanjutnya yang terakhir, grafik. Jika diketahui fungsi f dari himpunan P ke himpunan Q dengan relasinya adalah setengah kalinya dari, sehingga dapat menyatakan grafik sebagai berikut. Nah, sebelum kita ke grafik, kita munculkan lagi tabelnya ya, dimana X-nya atau domainnya 1, 2, 3, 4, 5, dan fx-nya atau ranknya atau kita sebut sebagai Y. Kalau ada X pasti ada Y-nya, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Yang kita ketahui bahwa himpunan pasangan berurutannya adalah 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Jadi ada 5 pasangan himpunan berurutan. Dari situ kita gambar grafiknya. Di diagram Kartesius ini sudah kalian pelajari di bab 2. Jadi kalian buat dulu diagram Kartesiusnya. Kemudian sebelum menggambarkan grafik garisnya, kamu terlebih dahulu harus membuat titik-titik koordinatnya. Titik yang pertama adalah 1,2 ya. Pasangan yang pertama adalah 1,2. Titik koordinatnya adalah X-nya 1, Y-nya 2. Jadi di sini titik koordinat 1,2. Titik yang berikutnya adalah 2,4. 2,4 berarti X-nya 2, Y-nya 4. Sehingga titiknya di sini. Titik yang ketiga, titik pasangan yang ketiga 3,6. Berarti X-nya 3, Y-nya 6. Jangan terbalik ya. X-nya 3, Y-nya 6. Sehingga titiknya di sini. Kemudian titik yang keempat 4,8. X-nya 4, Y-nya 8. Sehingga di sini titik pertemuannya. Kemudian yang terakhir 5,10. 5-nya sumbu X, 10-nya sumbu Y, sehingga titik pertemuannya di sini. Nah, titik-titik ini kita tarik garis ya, kita buat garis yang dilewati oleh kelima titik ini, sehingga kita panjangkan garisnya kira-kira seperti garis merah seperti ini. Nah, garis merah ini adalah grafik
fx sama dengan 2x. Inilah yang diminta untuk menggambarkan grafik. Berikutnya, oke, kita lanjut ke pengertian korespondensi satu-satu. Jadi ada istilah korespondensi. Yang pertama sudah kita pelajari relasi, yang kedua fungsi, yang ketiga ada korespondensi satu-satu. Kita lanjut ke pengertiannya. Pengertian korespondensi satu-satu. Nah, kita lihat definisinya terlebih dahulu. Fungsi yang memasangkan setiap anggota A atau sebagai domain tepat satu pada anggota himpunan B atau kodomain serta sebaliknya. Apa bedanya dengan fungsi? Nah, ini memang bagian dari fungsi, tapi fungsinya fungsi yang khusus, artinya dia ada keterkaitan. Dia hanya boleh memiliki satu pasangan, baik itu anggota himpunan kodomain ataupun domain. Jadi sama-sama harus memiliki satu saja, tidak boleh lebih. Nah, ada ciri khasnya untuk korespondensi satu-satu, yaitu adalah jumlah anggota himpunan A akan sama dengan jumlah anggota himpunan B. Tidak mungkin ada yang berbeda gitu ya. Jadi kalau himpunan A jumlah anggotanya ada 3, himpunan B juga pasti ada 3 gitu ya. Itu yang salah satu menandakan dan bisa dijadikan dibentuk korespondensi satu-satu seperti itu. Nah, ini ada gambar contoh korespondensi satu-satu. Ada yang benar dan ada yang salah. Kita lihat yang gambar pertama, ini benar. Dikatakan benar karena sesuai dengan definisinya. Anggota himpunan A atau anggota domain memiliki pasangan tepat satu di anggota kodomain. Begitupun sebaliknya, artinya kita lihat juga dari sisi kodomainnya. Kodomain juga sama memiliki satu pasangan di domain gitu ya. Jadi ini hanya satu-satu. Ya, ini sesuai. Jadi gambar yang pertama adalah korespondensi satu-satu. Ya, gambar yang kedua ini juga sama ya. Semua memiliki pasangan tepat satu. Mau dilihat dari domainnya ataupun dari kodomainnya gitu ya. Bedanya dengan fungsi, kalau fungsi kita hanya melihat dari domainnya saja. Domain harus memiliki satu pasangan di kodomain gitu ya. Tapi kita tidak melihat dari kodomain. Kalau kodomainnya memiliki dua pasangan tidak masalah kalau di fungsi gitu ya. Jadi kalau korespondensi kita lihat dari dua arah, dari domainnya dan dari kodomainnya gitu. Nah, ini gambar yang salah, gambar yang ketiga untuk himpunan A. Mana yang berbeda? Nah, kita lihat di sini. Jadi ada anggota. Nah, ini sebenarnya fungsi. Kalau kita lihat ini adalah fungsi ya. Kalau kita lihat domain, dari sisi domain, dia memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Ini sudah fungsi. Tapi kita lihat apakah dia korespondensi satu-satu? Ternyata tidak. Karena kalau kita lihat dari sisi kodomain atau himpunan B, dia ada yang dimiliki oleh dua pasangan, ya. Jadi anggota himpunan yang kedua ini pada himpunan B, dia dimiliki oleh dua anggota di himpunan A. Ini tidak boleh kalau pada korespondensi satu-satu. Tapi dia adalah fungsi gitu ya. Nah, yang keempat ini juga salah. Kenapa? Karena kita lihat apakah satu-satu kalau dari himpunan A atau sebagai domain, dia memang benar memiliki tepat satu di anggota kodomainnya. Tapi apa yang berbeda kalau kita lihat dari himpunan B-nya atau kodomainnya? Apakah tepat satu di anggota himpunan A? Ternyata ada yang tidak memiliki pasangan. Ini yang terakhir. Jadi ini tidak masuk korespondensi karena tidak himpunan B ada yang tidak berpasangan. Makanya salah satu ciri korespondensi satu-satu adalah jumlah anggota himpunan A dengan jumlah anggota himpunan B itu harus sama. Kalau tidak sama jadinya seperti ini. Jadi ada yang tidak berpasangan seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya, untuk fungsi itu lebih luas daripada korespondensi. Kalau korespondensi itu dia lebih khusus ya. Jadi untuk melihat itu dia dari sisi domain dan juga dari sisi kodomain, harus tepat satu pasangan saja. Selanjutnya contoh korespondensi satu-satu. Kita lihat dari diagram panahnya. Contohnya adalah misalkan relasinya adalah nomor absen. Dari himpunan A anggotanya Amir, Dara, Gilang, Indah, Wulan. Ini adalah nama-nama siswa. B ini adalah nomor absennya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, dipetakan artinya Amir nomor absennya adalah 1, Dara nomor absennya adalah 2, dan seterusnya. Artinya tidak mungkin ada anak yang memiliki 2 nomor absen, ataupun sebaliknya. Tidak mungkin nomor absen ini dimiliki oleh 2 anak, sehingga diagram panah pada nomor absen ini adalah korespondensi 1-1. Kemudian contoh yang kedua, ini peringkat. Himpunan A anggotanya nama-nama siswa, Rio, Bian, Sera, Kean, Putri. Anggota himpunan B isinya adalah peringkatnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga sama ya. Jadi anak memiliki peringkatnya hanya 1 saja, tidak mungkin satu anak memiliki 2 peringkat. Begitupun dengan peringkat. Peringkat tidak mungkin dimiliki oleh 2 anak ataupun lebih gitu ya, sehingga masing-masing memiliki 1 pasangan. Sehingga diagram panah pada peringkat, relasi peringkat ini adalah contoh korespondensi 1-1. Oke, berikutnya contoh soal. Diketahui himpunan A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Maka tentukanlah berapa banyak kemungkinan korespondensi 1-1 yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B. Ya, jadi yang diminta adalah berapakah kemungkinan korespondensi 1-1 yang terbentuk dari himpunan A ke himpunan B. Anggotanya sudah tertera di atas ya. Nah, penyelesaian soal. Banyak anggota himpunan A dan himpunan B adalah sama. Ya, kalau kita lihat ya, ada berapa jumlah himpunan A? Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota himpunan B juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama memiliki anggota 6, maka N-nya adalah 6. Oleh karena itu, banyak kemungkinan korespondensi 1-1 yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Nah, jika yang ditanyakan adalah korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B, misalkan ya, dari domain ke kodomain, kita lihat terlebih dahulu jumlah anggotanya berapa. Kalau pada korespondensi biasanya anggotanya sama jumlahnya ya, dalam hal ini adalah 6. Nah, untuk banyaknya korespondensi 1-1 itu kita bisa buat dengan rumusnya tersendiri ya, ada yaitu rumusnya adalah n faktorial. Nah, tanda seru ini dinamakan faktorial ya. Artinya untuk menunjukkan banyaknya korespondensi kita menggunakan rumus ini, menggunakan rumus korespondensi. Bagaimana menyelesaikannya dengan rumus ini? Nah, N di sini adalah banyaknya anggota himpunan, ya, himpunan A atau B biasanya sama ya, maka di sini 6. Rumusnya untuk mencari kemungkinan korespondensi adalah N faktorial, N-nya adalah 6. Maka kita cari dengan cara 6 faktorial. 6 faktorial itu dicari dengan cara kita mengalihkan 6 sampai dengan urutan sampai bawah sampai dengan 1 dikalikan gitu ya. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, itu artinya 6 faktorial. Kalau misalkan 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya sampai dengan dikali 1, itu ya. Arti faktorial itu seperti itu. Jadi kalau kita mencari banyaknya korespondensi dengan anggota himpunan adalah 6, jadi kita 6-nya kita faktorialkan, kita kalikan sampai dengan ke 1, sehingga hasil pengaliannya adalah 720. Maka bisa disimpulkan bahwa terdapat 720 korespondensi 1-1 yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B, seperti itu ya. Jadi mungkin kalau ada contoh soal yang lain, yang himpunan A-nya misalkan ada 3 anggotanya, himpunan B-nya 3 juga anggotanya, berarti cara menentukan banyaknya kemungkinan korespondensi 1-1 adalah tinggal 3 faktorial gitu ya. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Berarti 6 korespondensi 1-1 kemungkinannya. Seperti itu. Ya, sudah berakhir. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.